Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-temanku dimana kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NPM 2434010, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sebuah proyek dengan tema rumah cerdas smart home yang memanfaatkan teknologi otomasi dan Internet of Things. Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknologi cerdas dapat membantu aktivitas sehari-hari agar lebih efisien, nyaman, dan hemat energi melalui sistem yang bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Dalam simulasi ini, saya akan mendemonstrasikan beberapa penerapan teknologi IoT, diantaranya yang pertama, saya itu memilih tempat sampah pintar yang dapat bekerja secara otomatis. Ketika sampah penuh, maka akan ada peringatan atau pemberitahuan. Yang kedua, ruangan pintar di mana kipas angin akan menyala secara otomatis ketika suhu ruangan melebihi 25 derajat Celcius. Yang ketiga, sistem pencahayaan otomatis yang akan menyala ketika sensor mendekati keberadaan orang di dalam ruangan. Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan cara kerja sistem serta simulasi dari proyek yang saya buat. Mari. Pertama-tama kita buka web browser ini. Saya membuka pakai Google Chrome saya. Lalu masuk akun. Lalu ketik woodie.com. Nah, saya logout dulu. Untuk tampilannya seperti ini, mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Woodie ini adalah platform simulator online yang digunakan untuk mensimulasikan rangkaian elektronika dan proyek mikrokontroler tanpa alat fisik. Jadi kita itu bisa mensimulasikan rangkaian proyek tanpa beli kayak barang fisik gitu loh, kayak Arduino atau apa, itu kita simulasikan dulu kayak gitu. Jadi di sini kalian harus login dulu terlebih dahulu ya. Di sini kalau misalkan kalian belum pernah mendaftar, mungkin harus sebelum login atau sign ini kalian harus sign up dulu, mendaftar ke akun Woodie ini. Ini ada 3 pilihan, yaitu pakai Gmail atau pakai email GitHub atau email yang lain. Kalau saya pilih pakai akun Google ini, pakai Gmail. Lalu kita pergi ke sini, profil. My project. Lalu pilih new project. Oke, setelah itu kita pilih board apa yang teman-teman butuhkan, menyesuaikan project yang
akan kita buat seperti itu. Kalau saya mau membuat itu dengan yang ini, yang board yang ESP32 ini, kita pilih, lalu ini pilih ini Arduino. Ini adalah tampilan lembar kerja yang akan kita pakai. Di sini ada save, tombol save sama share. Di sini juga ada sketch.ino, diagram Johnson, library manager. Di sini ini apa nih? Coding di sebelah sini. Kalau ini juga sama, library manager. Ini adalah fitur untuk mengunduh dan mengelola library yang ini. Kalau diagram JSON ini bentuk rangkaian gambar, tapi dia itu berupa kode gitu. Yang koneksi, yang dia itu isinya kayak koneksi kabel dan komponen kayak gitu. Kalau Sketchino ini tempat kita menulis coding untuk program yang project yang kita bikin gitu. Nah, codingannya nanti di sini. Lalu ini kita hapus, kosongin dulu ya. Cara mengeluarkan biasanya tuh ada library tag gitu. Nah, ini kalau awal-awal tuh dia belum muncul kayak gitu. Nah, caranya tuh kita pergi ke library manager. Nah, di sini ada add a new library, ini tombol plus, klik. Misalkan kita biar muncul ya, ini biar memunculin itu ya, library tag itu ya. Kita ketik asal aja, misalkan DHT22 ini misalkan, klik. Nah, dia udah muncul di sini kan. Nah, library tag-nya juga udah muncul di sini. Tuh. Kalau di sini dia bentuknya kayak gini, library. Kalau di tag tuh dia kayak coding gitu juga sama. DHT22 di sini juga DHT22. Nah, ini kan cuman mancing buat library tag-nya keluar kan. Kita hapus gak apa-apa. Karena yang penting kalau teman-teman tuh nonton tutorial atau gimana itu, kalau misalkan tidak tahu cara ngeluarinnya, nah itu caranya kayak gitu tadi. Ini plus, ketik di sini kayak gitu ya, terus dipilih aja salah satu buat keluarin library tag kayak gitu. Oke, selanjutnya oh ya, jangan lupa kita itu harus memunculkan di sini tuh ada namanya library blink.zip kayak gitu ya di sini ya. Nah, itu tuh saya itu udah mengarsipkan ininya. Jadi kita klik di sini. Itu caranya itu ketik aja link add workby. Jadi itu ini intinya untuk kita tuh butuh library dimana akan menghubungkan project kita itu dengan BIM kayak gitu. Di FF31 F6 C8 E4 F6 4E
415 di 8 4 7 5 1 sekarang kita enter aja, kita coba cek di library manager. Nah, maka akan muncul link kayak gini ya. Kalau enggak, kita pergi, misalkan wah ini kok salah sepertinya kodenya. Kalau kita hapus dulu, tak cari pengarsipan saya dulu ya, maaf ya. Sebelumnya saya juga udah mengarsip kayak library ini agar saya tidak lupa kayak gitu. Nah, ini library, kalau nggak salah sih. Nah, ini di copy paste dulu, Ctrl C, lalu kita tempel di ini sini, Ctrl V aja, terus enter. Maka di library-nya itu yang benar kayak gini. Tadi kan blink nggak ada zipnya kan. Nah, ini yang benar ini. Oke, setelah itu nah, kita habis ini merangkai komponen dan koneksi kabel agar project kita tuh saling terhubung. Nah, apa saja toh komponen yang kita butuhkan itu menyesuaikan project kita. Ya, misalkan kita itu di sini kalau ini saya tuh ada tugas project minimal memakai 3 sensor kayak gitu, dimana nanti projectnya itu akan terhubung dengan blink seperti itu. Nah, ini kita akan memunculkan komponen-komponen ini dari sini. Nah, ini udah ada ini ESP32, jadi udah nggak perlu dimunculkan lagi. Kita butuh memunculkannya komponen yang kita butuhkan kayak gitu. Nah, kita caranya ini yang tombol add new part ini, klik. Nah, di sini saya pengen apa ya, ultrasonic. Nah, ini kok kegedean. Nah, caranya kalau mau ngezoom tuh tangan dua itu kalau ke atas tuh zoom out, jadi ngejauhin gitu. Kalau ke bawah scroll dua tangan ya, itu ngezoom. Ini terlalu deket. Nah, ini dipas-pasin aja. Nah, seperti ini. Setelah sensor ultrasonik, kemudian apa ya, PIR. Aduh, nggak bisa. Ini. Nih, kita taruh sini. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya kenapa saya mau pakai sensor ultrasonik ini, yaitu mendeteksi jarak kayak gitu ya. Ini akan saya pakai untuk sampah pintarnya, saya menggunakan ini. Kalau yang ini tuh buat mendeteksi pergerakan agar lampunya menyala di ruangan itu. Ini pakai sensor PIR. Lalu satunya lagi DHT ini
Ini buat temperatur suhu ya, sensor temperatur suhu dan kelembaban. Ini saya pakai untuk menyalakan kipas angin ketika suhu itu di atas 25 derajat Celcius. Lalu apa lagi ya, relay. Nah, ini relaynya itu, jadi di sini saya nggak pakai kipas, cuman apa ya, dari DHTI ini nanti kan ngecek suhu, lalu dia tuh diproses sama ESP32 ini, lalu ESP32 ini memberi perintah agar relaynya ini menyala kayak gitu, menyalakan kipas. Lah kipasnya itu nanti ya nyambungnya ke sini, cuman di sini saya tidak akan memunculkan kipasnya. Indikatornya yaitu kalau relaynya nyala ya berarti kipasnya nyala, seperti itu. Ini udah kipas, ini lampu ya. F4 cari LED warna, taruh sini warna putih. Nah, kalau ini ada hubungannya sama sensor PIR ini. Ketika ada pergerakan yang mendekati sensor PIR, maka nanti akan diproses sama ESP32 itu, terus ngasih perintah ke LED ini untuk menyala kayak gitu. Dan ini biasanya contohnya bisa dipakai untuk kayak di tangga kayak gitu, bisa di ruangan juga bisa, kayak menyalakan lampu misalkan kita lewat kayak gitu mendekati sensor ini, terus tiba-tiba lampunya itu nyala sendiri gitu. Lalu untuk yang ultrasonik ini kan sampah ya, berarti di sini saya ingin kayak statusnya itu apa namanya, kosong, warna hijau, lampu hijau gitu. Terus kalau udah mau penuh itu warnanya LED kuning. Lalu kalau misalkan udah penuh itu lampu merah. Maka akan saya tambahkan di sini LED, 3 LED berarti ya. Warna hijau. Lalu LED lagi warna kuning. Yang terakhir warna merah. Lalu kemudian kita butuh resistor. Dimana resistor ini taruh di sini. Ini 220 ohm. Teman-teman sambil ngopi ya, sambil ini biar gak bosan. 220. Oke, berarti 3. 220 ohm. Lalu kemudian, nah ini nih biar teman-teman paham ya. Di sini kan udah saya kayak gini tapi belum saya hubungin dengan kabel kan. Dari diagram Johnson tuh tadinya itu kosong. Lalu di sini udah otomatis coding perbagian ini muncul semua di sini. Tuh. Ini resistor.
LED, terus ini ada sensor itu, di sini ada semua pokoknya, muncul semua. Lalu codingannya itu kita copy dari, ini kan saya udah buat sebelumnya ya, ntar akan saya kopikan. Mana ya? Bentar dulu. Saya akan membuka project yang sudah saya buat sebelumnya agar tidak lama untuk menyambungkan ini ya. Sama codingannya juga udah ada sih. Bentar. Project smart. Nah, ini sudah saya buat seperti ini, dan ini sudah saya hubungkan rangkaiannya seperti ini projectnya. Dan ini codingannya seperti ini. Ini sudah saya kasih perintah kayak wifi nya ini. Saya menggunakan apa ini, SSID book request, dan ini passwordnya ini. Dan ini pin-pinnya juga udah ada di sini sesuai dengan kayak gini. Mungkin teman-teman bisa tak perlihatkan satu persatu ya. Untuk ultrasoniknya kayak gini, CC-nya ke arah berapa ini di 5 volt. Di triggernya ini ke 20 ESP32 dan echo nya ke 22 ESP22 dan ground nya ke ground 3. Lalu untuk tempat sampah ini kan tadi hubungannya sama lampu ini ya. Nah, untuk lampunya saya kayak gini. Untuk yang warna hijau ini ke arah dari LED 1A ini ke 18. Lalu yang kuning ini untuk yang LED 3A nya ke 19. Untuk yang LED merahnya ini, yang LED 4 nya 21. Dan groundnya ini tak jadiin satu semua, tiga-tiganya ini ke ESP gain di 3 atau ground 3. Lalu sensor berikutnya pil ini seperti ini, yang plus ini ke ESP 3 V3 ini udah kelihatan ya. Habis itu yang D sel, ini yang D ke 14 ESP 14. Lalu yang main ini ground, berarti ground ini ground berapa, pin 1 GND ini ground ke ground 2. Lalu dia itu ada hubungannya sama lampu LED. Nah, LED-nya ini, oh iya tadi saya lupa nggak nambahin resistor pada ini ya. Nah, ini sama 220 ohm. Nah, ini tadi yang untuk ber satunya itu ada LED-nya kan. Ini untuk sensor pergerakan untuk menyalakan lampu. Nah, ini kayak gini dari LED 2 ini ke ESP36. Ini kalau nggak kelihatan ESP36. Lalu yang untuk groundnya itu jadiin satu pun nggak apa-apa kalau ground. Ini LED 2C resistor, ini sambung dulu sini terus ke GND ground 1. Lalu berikutnya
sensor DHT22 ya, benar. DHT22 ini yang paling kiri ini DHT1 VCC, ini saya ke arah 5V ESP 5V. Lalu yang kedua ini DHT1 SDA, ini ke arah ESP 5. Lalu yang ini kosongin aja. Lalu yang untuk DHT background GND ini sama ke GND 3, jadi sama kayak lampu, nggak apa-apa ditabrakin, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi 3 sensor ini memiliki, ketika dia itu membaca semua itu diagram alurnya itu, ini kalau udah membaca, nah itu habis membaca itu nantinya itu akan terbaca sama ini, terus ngasih perintah gitu. Yang ini sampah ini kayak apa ya, yang ngasih peringatan atau pemberitahuan tadi ini masih kosong, hampir penuh. Lalu yang ini, jika ada orang yang mendekati sensor, ada pergerakan kayak gitu, maka lampu ruangan itu akan menyala. Terus yang ketiga ini yang DHT22 ini, itu ruangan pintar di mana dia itu misalkan suhunya ruangan itu di atas 25 derajat Celcius, maka relay ini akan menyala dan kipasnya juga akan menyala. Jadi relay sebelum kipas itu ada relaynya ini, yang nyuruhnya nanti kipas itu nyala tuh si relay ini juga. Lalu akan saya review ini ya, isi-isinya ini ya, biar gak bingung lihat teman-teman ya. Diagram contohnya seperti ini. Banyak banget. Udah ya, itu di schedule ininya, codingannya itu seperti ini ya. Untuk masing-masing apa kegunaannya, main fungsinya itu ada di sini semua, ada keterangannya sini, tak kasih keterangan. Dan logikanya itu ada di sini. Nah ini jika setelah udah jadi kayak gini, nah ini nih, misalkan ini artinya gini, misalkan ini kita simulasikan, terus yang mana nanti tuh dia itu akan muncul di sini kan kayak gini. Nah nanti ini menghubungkan tuh work request. Nah kalau udah kayak gini itu udah berhasil ya, ready ping 97. Lalu dia tuh si project movie ini ketika udah disimulasi, maka dia akan mengirim data terkirim ke BLINK. Lah itu ini kayak gini, dia akan mengirimkan kayak gini lah. Nanti habis ini kita membuat akun blinknya dulu, nanti akan saya jelaskan. Nah nanti tuh kita membuat ini nih, kayak temperatur, ini humidity, dan ini buat yang spear, status spear. Nah nanti saya itu ingin menampilkan ini semua. Udah ya, bentar ya, lanjut lagi. Yang ini pin mode, ini outputnya, warna lampu dan apa yang dipasangin. Nah ini void loop ini yang perintah berulang, kayak mengirimkan datanya itu akan berulang kayak gitu, terus setiap detiknya dia akan mengirim data seperti itu. Oke, jangan lupa teman-teman save dulu ya kalau udah bikin ya, di save, nanti kalau nggak di save nanti hilang otomatis. Lalu untuk nge-backupnya teman-teman share aja, share ini, nanti ada link kayak gini, copy aja. Takutnya kalau misalkan
teman-teman lupa nge-save lalu nggak ada projectnya itu, kalau ada ini, ada linknya ini itu aman, masih bisa menuju ke project yang dibikin kayak gitu, nggak bakal hilang. Cuman kalau udah lupa nge-save, lupa nge-share, udah hilang. Oke, habis ini kita matiin dulu simulasinya. Ini udah berhasil ya mengirim data ke Blink, cuman kita belum ada kayak gitu, belum ada blinknya. Nanti kita buat, bentar ini tak, misalkan ini tak matiin dulu, tak stop dulu deh, ini tak collapse dulu. Nah ini caranya gini teman-teman, cek dulu sebelum ke Blink itu kayak apa ya, mensimulasi sederhana dulu, enggak sampai tampilan di apa namanya di Blinknya, cuman sekilas di apa di Walkwi ini berhasil apa enggak. Kayak gini, kalau sampahnya ini misalkan saya simulasikan, harus disimulasikan dulu deh. Nah misalkan gini, jadi itu saya punya tempat sampah itu tingginya itu 50 cm. Nah aduh ya tak anggapnya di mendekati 50, berarti nah, udah 48 lah, 48. Nah nanti lampunya itu, lampu saya ini akan menyala memberi peringatan masih kosong kayak gitu, ini nyalakan. Nah ketika kuning itu kan kita itu membuang sampahnya itu kan eh, bertahap gitu kan, semakin banyak semakin banyak semakin banyak, maka sensornya itu ada di atas tutupnya tempat sampah. Jadi itu ketika jadi sensor ini mendeteksi permukaan sampah seperti jadi dia tuh si sensor ultrasoniknya itu menghadap ke bawah, menghadap ke permukaan sampah. Jadi 48 ini apa? 48 ini jarak antar permukaan sampah ke tutup kayak gitu, atau ke sensor. Maka dia itu mendeteksinya itu kosong. Oh jadi masih banyak nih, masih buang sampah banyak pun nggak apa-apa kayak gitu. Lalu tak simulasikan jaraknya ini, misalkan sampahnya itu udah numpuk nih, udah mau penuh misalkan di 13. Nah lampu kuning itu akan menyala karena saya memakai logika gini, hampir penuhnya itu saya di 15 cm, kurang dari sama dengan 15 cm itu udah penuh dari 5 ya. Misalkan ini kan udah berjalan kan, terus saya buat misalkan udah hampir penuh lagi nih, jaraknya udah sedikit mendekati sensor nih, misalkan 5, 2 lah, 2. Nah nanti ini udah menandakan ada laporannya penuh. Nah di sini penuh, jadi si sampah itu akan ngasih tahu ini kayak apa, LED-nya itu warna merah itu udah, oh berarti ini penuh nih, dari jarak 2 sampai ya pokoknya 2 sampai 5 itu udah dianggapnya penuh. Oke, habis itu kita nyobain yang mana ya, yang peer. Di mana ini jika ini ada, tak klik misalkan ini nanti ya, tak simulasikan nanti. Saya ngomong dulu dari peer ini, ketika saya kasih pergerakan, maka nanti dia itu akan, nah lampu ini tuh ya di dalam ruangan atau di tangga, di bawah tangga gitu ya. Ya terserah teman-teman gitu mau nyeting di mana gitu. Ini akan nyala. Contohnya gini, saya simulasikan dulu. Simulate motion. Saya klik ini seolah-olah itu ada manusia gitu. Harusnya lampunya ini yang putih nyala. Nah, nyala kan? Kayak gitu teman-teman. Lalu sensor ini DAT. Ini adalah
suhu ya, untuk ngecek suhu tadi kan, yang dimana kalau kita kita suhunya ruangan ini misalkan 25 derajat, maka kipas otomatis menyala, pokoknya di atas 25 derajat. Nah, kita di sini klik aja. Nah, ini nyala kan, ini belum tak, ini belum tahu suhunya berapa lah. Suhunya 33 dia nyala. Misalkan ini saya simulasikan dia di bawah 15, berarti berapa, 3, jangan terlalu dingin yang masih. Nah, 12, misalkan 12 ya, apa jangan 12 dingin. Nah, 20 aja lah, temperatur 20 ini agak dingin gitu ya, dingin lah, di bawah 25 itu agak dingin ya, tergantung manusianya ya, manusianya kalau kulitnya tebal ya nggak dingin. Nah, di sini temperaturnya itu tak buat 20, maka lampu itu akan mati lah, ini loh, indikator ini, lampu relay ini dan kipasnya itu juga akan mati gitu. Misalkan saya buat berapa, di atas 25, wah suhunya panas nih, di 30. Nah, ini 35 akan ruangannya itu sumuk gitu ya, atau panas, maka relay ini akan memerintahkan kipas itu nyala gitu. Ini warnanya hijau kan. Oke, habis itu kita matiin simulasinya dulu ya. Ini kan udah berhasil, cuman belum terhubung ke Blink. Sekarang kita buka Blinknya di tab baru, Blink board. Di sini teman-teman, misal belum punya akun, mau silakan create akun, daftar dulu. Lalu setelah daftar itu login dengan email yang didaftarkan dan password. Jangan lupa passwordnya itu menggunakan huruf besar dan kombinasi huruf spesial seperti string itu loh, yang dolar itu, sama ya pokoknya huruf spesial itulah. Lalu login ya. Nah, tampilan pertamanya Blink itu seperti ini, get started dashboard. Lalu pertama-tama ke sini membuat template dulu, new template. Nah, ini isikan project yang akan jadi gini. Data yang terkirim dari Workwing ini akan ditampilkan di sini. Nah, di sini tuh bisa berupa monitoring dari dari sensor yang tadi gitu. Data-data dari Workwing itu udah, oh ini yang mau, ini data yang ini mau kamu tampilin kayak bentuk apa, kayak gitu. Nah, di sini tuh saya membuat misalkan rumah pintar tadi. Nah, ini yang saya bikin smart room. Ini tambahkan aja di sini, klik smart room. Ini npm saya. Lalu ininya pakai, misalkan teman-teman pakai Arduino ya, tulis aja di sini, atau boardnya pakai gitulah. Ini pilihannya. Saya memakai SP32. Lalu koneksi TP-nya WiFi aja. Nah, di sini nggak usah di save aja gitu. Dan karena ini udah saya bikin, ini latihan saya kemarin ya. Ini yang benar. Smart home ini saya klik. Nah, pertama-tama teman-teman tuh harus, setelah membuat tadi ini nih template tadi ya, itu nama project pokoknya. Nah, habis itu masuk ke dalam data streamnya kan masih kosong, tapi kalau ini kan saya udah bikin, jadi agak biar mempercepat video, karena saya itu orangnya agak,
kalau menjelaskan tutorial dari nol itu ya waktunya bakal berjam-jam. Jadi ini tak buat teman-teman ya, ini ngikutin ini aja, screenshot buat acuan. Jarak sampah ultrasonik, saya menggunakan virtual pin V7. Sebenarnya V1 pun nggak masalah, ini cuman apa ya, menyesuaikan teman-teman aja lah mau dibuat virtual pin berapa. Terus ini data tipenya saya menggunakan integer, untuk unitnya dibuat senti. Nah ini kalau ini ngikutin makminnya itu kalau untuk minnya itu 0, maknya 50. Soalnya tempat sampah tuh tak anggapnya fullnya itu 50 kayak gitu. Udah yang lainnya ngikutin ya, nggak ada lagi kayaknya. Terus setelah itu untuk ini caranya gini, misalkan masih 0 ya, new data stream, klik virtual pin kayak gitu caranya. Nah maksudnya ini name-nya ini disesuaikan yang tadi, yang punya saya tadi, namanya ini apa tadi, ini sensor ultrasonik. Ini ngikutin, nggak usah diisi, ini ngikutin ini, nggak usah apa ya, beda, nggak usah beda. Terus yang P nya ini, nah ini maksud saya ini selera ya, ini tergantung teman-teman mau V sampai 100 berapa, ini 255 misalkan, nggak apa-apa, yang penting nggak bakalan sama. Soalnya kalau udah di P itu dia pasti akan ada notifnya itu use apa gimana ya, udah digunakan kayak gitu. Nah user digunakan ya. Untuk data tipenya kayak gini, tinggal diginiin menyesuaikan data tadi. Udah ya, itu satu-satu pokoknya dibuat di down gitu. Nanti muncul di sini tambah lagi sampai semuanya ini akan saya detail ya. Jadi tadi baru sampai ini ya. Terus kelembaban humidity V6, data tipenya double, lalu unitnya saya menggunakan persen. Nah misalkan kalian nggak nemu gitu ya, scroll aja sampai bawah. Kalau nggak ada, udah tulis di kolom komentar di bawah, nanti tak kasih tahu. Nah untuk minnya 0, kelembaban tak anggapnya ini 100 maknya. Udah ya, tiruin aja ini ya semua ya. Udah, kalau sudah selanjutnya nih status lampu ini tak pakai virtual pin V9 saya. Data TP nya string, unitnya nggak ada, minnya nggak ada, makanya juga nggak ada. Udah, selanjutnya status pir, ini sensor pir, ini V8 data tipenya pakai string, unitnya nggak ada, minnya nggak ada, sama marknya. Udah, sepertinya kayak gitu aja. Oke lanjut biar cepat selesai. Suhu temperatur, ini suhu temperatur ini pakai V5, data tipenya double, unitnya derajat Celcius. Suhu mau pakai Fahrenheit juga bisa, mau pakai terserah, reamur bisa kalau mudeng. Minimal minnya 0, maknya 50, terserah teman-teman lah. Udah, ini settingannya kayak gitu. Udah, habis itu status fan, nah ini V10. Jadi saya itu nanti akan di dashboardnya itu saya akan menampilkan ini semua gitu, tak panggilin satu-satu. V10 kan, data tipenya string, unitnya nggak ada, min marknya nggak ada. Udah kayak gitu. Udah ya, lanjut. Status sampah ini mau tak tampilin. Jadi dia tuh nanti di dashboardnya itu ada penuh nggak, masih kosong nggak.
hampir penuh enggak kayak gitu. Nah ini datanya pin V11, data tipenya string, unitnya enggak ada, min marknya enggak ada. Udah kayak gitu. Setelah udah dibuat, nah kayak gini nanti. Nah tapi jangan lupa ya, data stream setelah dibuat di save and sub, apply diterapkan. Oke, nanti kalau misalkan lupa ya udah hilang semua. Kemarin udah saya praktekkan kayak gitu, apa udah lama-lamanya editing semua ini data streamnya, malah nggak saya save, udah hilang, ngulang lagi. Jangan lupa teman-teman nanti di save dulu dan di apply. Habis itu oh ya jangan lupa ini bikin device dulu, device. Nah misalkan nih teman-teman ada setelah membuat apa namanya ini kan ada, nah ini jangan lupa ya, untuk ini tuh diisikan ke dalam codingan kita yang di sebelah sini. Bentar. Nah ini kan lihat ya, ini ada link template ID, ini ID-nya, ini dari sini, ini di copy, di template aja, ini tempel ya kan. Terus yang ini di bawahnya ini juga ditempel ke sini, nomor 2 ini. Nah yang ketiga mana nih teman-teman? Kalau bingung, saya juga bingung kemarin. Nah ini saya udah tahu caranya, di device. Nah device jangan lupa dibuat, yuk device dulu, pilih form template. Nah kayak ginilah, tak praktekin langsung lah. Nih misalkan mau buat baru nih, sudah ini apa udah create. Nah nanti ya kalau udah masuk ke dalam, kan udah dibikin nih device-nya, maka kan muncul kayak di sini ya, muncul kayak gini. Nah kemudian kan kita butuh yang auto token itu kan. Nah di sini caranya, klik. Nah di sini auto tokennya di sini, klik ya, tak klik ya. Nah klik to copy, klik. Kalau udah auto token copy itu clipboard, langsung dipaste ke sini, ke bawah, nanti dia muncul kayak gini. Itu intinya dia itu mau nyambung kemana toh, ke blinknya kemana toh. Lah ini nih kan ininya apa, ID apa, alamatnya tuh ini gitu. Jadi ini nggak mungkin salah ke projectnya teman sebelah, nggak mungkin. Ya tetap ini ke projectmu kan, ini sesuai dengan akun blinknya teman-teman. Nah kalau udah lah, nanti saya akan membuat tampilan ini namanya web apa ya, ini nih, bentar, namanya web dashboard apa ya, ini web dashboard. Caranya bikin kayak gini nih, bentar, tadi gimana. Nah buat ini saya itu udah tak bikin ya kayak gini nih, dari sini developer John, lalu ke ini kemana, ke project ini yang udah dibuat nama Smart Road, lalu pergi ke sini. Kalau mau ngotak-atik saya di sini. Nah misalkan tampilannya bukan langsung kayak gini dulu. Aduh, edit. Nah misalkan ini saya masih tanggapnya masih kosong gini ya, ini masih kosong, ini tak tutupin sini, pokoknya di bawahnya ini masih kosong gitu. Nah caranya tuh saya milih, misalkan monitor ini nih, ini gaub namanya, pilih gaub. Nah ini klik, ini di select, terus dipilih, terus di drag, taruh sini aja sesuai keinginan teman-teman. Nah kayak gini saya terus habis itu menampilkan apa, habis gaub. Nah caranya langsung dieksekusi aja ya. Ini ke setting, ini saya pengen temperatur misalkan, klik aja. Nah ini monitor temperatur gitu. Nah data stream ini dia tuh kayak manggil gitu loh, manggil data stream yang udah dibuat. Klik suhu temperatur, udah didesain seindahnya lah, apa, tergantung selera teman-teman aja. Ini
terus di save. Ini pulang-pulang aja gak apa-apa kan, nanti bisa dihapus. Nah, muncul kayak gini kan. Ini min-nya, ini min marknya ya kan. Ini suhu. Dia itu nanti kalau disimulasikan di sini juga ikut berubah kan, dia itu menampilkan sensor yang di movie tadi gitu. Jadi ngeling. Terus apalagi misalkan ini label, saya cuma membuat dua sih, gauk sama label aja sih biar gampang. Ya misalkan ada apa namanya project yang lebih kompleks ya menyesuaikan ininya mau ditampilkan itu apa aja, ini lengkap nih. Tapi lebih lengkap lagi itu di yang aplikasi HP. Saya udah mencoba itu, dia itu lebih lengkap lagi. Kita harus upgrade ke yang pro. Jadi di sini ada apa namanya mapnya itu, nah ini harus upgrade nih. Kalau nggak upgrade nggak bayar ya nggak bisa, cuma dibatasin kayak gini. Tombol bisa switch, nah ini slider. Dah, teman-teman mau gimana, mau misalkan ini label nih, saya pakai gauk sama label nih, label. Jadi ketika ini nanti misalkan ya di lapangan tuh saya beri contoh satu sensor, misalkan sensor suhu lah. Nah, ini nggak simulasi di sini ya, tapi simulasi langsung kayak gitu. Misalkan suhu kamarnya itu di 24. Nah, maka kipasnya itu nanti termonitor di sini di HP atau ini nih, kalau ini kan laptop misalkan sampai tuh lagi kerja di luar rumah gitu ya, itu tahu kayak gitu. Kalau misalkan di HP juga lebih enak lagi, di bawahnya gampang dibukanya juga cepet kayak gitu. Dan nanti dimonitor aja, wah ini di kamar saya ini di, jadi kalian tuh nggak perlu langsung ke kamar gitu, tapi bisa dimonitor lewat HP. Wah ini suhu kamar saya itu lagi 32 ini, berarti panas gitu kan. Nah itu nanti di sini saya buat on off nya gitu. Kita nanti kan buat data stream status fun gitu kan, V10 gitu. Ya udah, kita rata tengah save. Nah nanti kita simulasikan, ini akan berubah menjadi on. Nah ini kan cara bikinnya, ya ini langsung tak simulasikan aja ya biar kalian tahu. Ini kan cara bikinnya, pokoknya udah bikin web dashboardnya udah jadi kayak gini. Nah kayak gini. Terus kita uji coba, simulasi langsung demonstrasikan. Nah kayak gini kan, udah jadi, ini udah jadi tampilan saya. Nah kita buktikan dengan split screen ya, bentar. Ini tak hapus dulu karena aku udah bikin. Lalu ini juga tak hapus. Pokoknya teman-teman berkreasi. Ini tak buat sebelah-sebelahan gitu ya. Sama saya kan mau di HP juga ada, tak sambung sekali ya, jadi 3. Tapi untuk di HP itu misalkan apa, di webnya, web dashboardnya udah dibikin, terus sampean teman-teman install ini nih, Blink Yoti ini yang B ini warna hijau, kelihatan nggak teman-teman? Ini yang ini kayak gini, tak buka ya. Ini juga sama, walaupun akunnya ya sama, tapi nanti teman-teman tetap harus membuat tampilannya sendiri gitu. Jadi di apa, di web dashboardnya udah jadi, Blink yang di Blink Cloud-nya yang di sini udah jadi gitu ya di laptop. Misalkan teman-teman install lagi di HP, di mobile, ya harus membuat tampilan lagi kayak gitu. Soalnya udah tak coba loh, kok nggak otomatis ngikutin yang di web gitu. Jadi tak cari-cari apa namanya, gimana nih, oh ternyata di internet itu juga sama kayak gitu. Katanya bikin lagi gitu, soalnya ya harus bikin. Terus tak bandingin nih, tak saya compare tuh, untuk yang fitur-fiturnya tadi tuh itu masih lengkap yang di mobile, di HP gitu.
Nah ini udah saya bikin smart ROM. Nah tampilannya kayak gini, kelihatan nggak? Nah di sini akan saya simulasikan. Ini di save dulu ya nanti ya. Nah sebelum disimulasi, ini teman-teman jangan lupa ini di play ya. Bentar. Tuh. Ini kayak gini, diperkecil aja, perkecil dikit. Nah biar kelihatan semua. Ini diklik start the simulation. Ini sampai nunggu ready ping. Jangan lupa internetnya nyari yang stabil, soalnya nanti ada kayak lag atau apa ya, kayak lama nunggu, kayak antara yang di rangkaianmu tuh udah sekian misalkan nilainya di sensornya ini, terus tiba-tiba ditampil aja tuh kayak masih nunggu kiriman data dari ini si Wobby, di project Wobby ini. Jadi kalau sinyalnya agak lambat ya menyesuaikan aja, sabar. Terus kita cek ya di sini di device ya, berarti ya di smart ROM. Nah ini kalau biar bisa kelihatan tuh teman-teman bisa pakai ini nih, collapse. Ini collapse kalau misalkan mau kayak tadi expand. Baik lagi dia di expand. Nah jadi kita ini kalau dua layar kan sempit, jadi ini hasilin aja. Ini udah kelihatan semua ya, dari suhu ruang, kelembaban, status kipas. Jadi suhu ruangnya berapa, kelembaban nggak ngaruh sih, cuman saya pakai logikanya cuman di suhu ruang aja. Jika suhu ruang kurang dari 25 maka akan mati, lebih dari 25 akan menyala, seperti itu. Ini nanti akan berubah. Kalau ini monitoring sampah itu pakai sensor ultrasonik yang tadi udah saya jelaskan. Ini penuh. Kalau permukaannya antara sensor dan permukaan sampah di dalam tempat sampah itu tinggal dikit, tinggal 2 cm gitu, berarti statusnya penuh. Terus untuk untuk yang lampu otomatis tadi, ini status PIR nih, misalkan dia ada orang nih on, lalu nanti lampunya nyala on gitu. Oke, kita coba. Saya buka juga yang di HP. Ini kayak gini. Misalkan sampahnya ini dari kosong dulu. Nah, di itu kan statusnya 50, ini 48. Nah, dia itu kayak lag gitu loh. Terus ada apa ya? Misalkan saya di sini kan jaraknya 48, terus yang ditampilan kan 47. Nah, ini 47 kan. Itu 47. Padahal ini 48, ini kayak gimana ya? Itu kan ada 47,7 gitu kan. Atau 47, berapa. Nah, itu di sini dibulatkan. Angka di sini tuh dibulatkan. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kayak kurang tepat sedikit gitu. Cuma itu kayak pembulatan aja. Nah kayak gini, monitor sampah ini statusnya kosong ya kan, 47. Ini udah yang di HP juga kosong, yang di web juga kosong. Terus saya buat 10 berapa, 8 cm misalkan. Ntar ini nge-like lah 8 cm kan, ini juga 8 cm, hampir penuh ya kan, ini hampir penuh, berarti berhasil ya. Terus yang 2 cm misalkan udah buang sampah terus nih. Nah kayak gini selisih kan 2 cm padahal. Nah ini ikut 2, bagus, berarti ini penuh. Oke, berarti berhasil untuk sensor monitor sampah, berhasil ya.
Di situ saya keluar coba yang lain. Ini yang bir, ini saya klik simulate, birnya ada orang misalkan. Nah, lampu menyala di sini on, itu on. Ini on ya. Di sini on juga. Habis itu ini yang sensor DHT22. Untuk kipasnya akan nyala apa enggak, ini kita ubah temperaturnya, misal di bawah kayak tadi ya udah tak ini mah, cuman ini kan nyambung enggak sama blinknya gitu. 6 derajat mati harusnya lampunya. Ini kipasnya mati, ini kipasnya off, mati juga. Lalu saya buat 25 lebih lah, ada 27 aja, 26,3 ya. Mana ini enggak berubah ini. Nah, 26,3. Maka kipasnya itu statusnya menyala. Oke, terima kasih teman-temanku. Semoga kalian bisa paham ya. Walaupun nggak paham nanti bisa boleh tanya di kolom komentar atau diskusi, boleh, nggak apa-apa. Akan saya jawab sebisa saya karena saya juga belajar baru dari dosen saya yaitu Pak Bambang. Terima kasih ilmunya Pak. Oke.